Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga ini. Dan sekiranya Allah tidak memberi petunjuk kepada kami, maka pastilah kami tidak akan sampai kepada kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki ini. Kalimat ini diucapkan oleh para penghuni surga yang Allah abadikan di surah Al-A'raf ayat 43. Dan kita bersaksi tiada ilah yang wajib disembah, dicintai, diibadahi melainkan Allah Rabbul Izzati, sang pemilik kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Dan kita pun bersaksi bahwa Nabi Allah Muhammad adalah hamba dan utusannya, sebaik-baik teladan Rasul kita, junjungan kita yang sangat kita rindukan. Kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah yang mulia di surganya, bisa bertangan dengan beliau, dan insya Allah kita menjadi bagian dari umatnya yang diberikan syafaat dengan izin Allah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Marilah sama-sama kita buka kajian kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah, doa istighfar dan doa istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ikhwafillah, hamba-hamba Allah yang Allah muliakan dan insya Allah pecinta dan mencintai kebenaran. Rasulullah yang mulia menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih, kun aliman, jadilah kalian orang yang berilmu, yang kemudian menjadi seorang pengajar, menjadi seorang alim. Kalaupun tidak menjadi pengajar, tidak menjadi alim yang mendakwahkan, menyebarkan ilmunya, au muta'alliman, ataulah jadilah, kata Nabi, menjadi orang yang belajar, orang yang gemar, orang yang cinta untuk belajar, untuk menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, di usia berapapun. Kalau tidak bisa menjadi orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mau belajar, orang yang menjadi pecinta ilmu, pecinta pengetahuan, pecinta ilmu agama, kata Rasul, jadilah orang yang ketiga, au mustami'an. Kalau tidak bisa menjadi orang yang mengajar, tidak suka menjadi orang yang suka belajar, maka jadilah orang yang suka mendengarkan para alim, para ulama untuk menyampaikan ilmu-ilmunya, yang itu merupakan bagian dari tugas kenabian, sebagai pelanjut tugas kenabian. Jadilah orang yang suka mendengarkan. Kalau tidak pula bisa menjadi orang yang suka mendengarkan kajian-kajian ilmu, au muhibban, maka kata Nabi, jadilah orang yang suka, orang yang mencintai orang yang mengajar, orang alim, atau mencintai orang-orang yang senang belajar, atau mencintai orang-orang yang mendengarkan kebenaran, mendengarkan kajian-kajian ilmu. Maka ini adalah kelompok orang yang paling minimal.
wala takun khamisan. Dan kata Nabi, jangan sekali-kali kalian menjadi orang-orang yang tidak merupakan bagian dari keempat golongan itu. Fatahlak, maka engkau akan menjadi orang yang celaka. Nah, insya Allah kita akan bisa mengambil bagian. Kalau tidak menjadi orang yang alim, orang yang mengajar, kalau tidak menjadi orang yang suka belajar, ataupun kalaupun tidak kita menjadi orang yang senang dan suka mendengarkan kajian-kajian, dan paling minimalnya kita mencintai orang-orang yang mengajar, orang-orang yang belajar, atau orang-orang yang mendengarkan kajian-kajian ilmu. Itulah orang yang paling minimal. Nah, insya Allah di kesempatan ini kita akan kaji sebagaimana jadwal biasa di pekan keempat adalah kita membahas Qasasul Anbiya, tentang kisah-kisah para nabi. Di pertemuan sebelum yang lalu kita ngebahas tentang kisahnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka di kesempatan hari ini kita akan membahas kisahnya Nabi Allah Idris alaihissalam. Ya, Nabi Idris adalah bagian dari utusan Allah. Beliau seorang nabi dan juga seorang rasul. Sebagaimana di sebuah hadis disampaikan bahwa jumlah nabi itu sangatlah banyak. Ada 124.000 orang. Wallahu a'lam. Di sebuah keterangan hadis, itu adalah nabi. Nabi terambil dari kata an-naba. An-naba adalah berita besar. Kalau nabi adalah pembawa berita besar, yaitu seseorang yang laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan wahyu dari Allah, yang ilmu yang wahyu itu wajib diamalkan oleh dirinya dan juga keluarganya, tidak punya kewajiban untuk mengamalkan kepada umatnya. Dan kalau Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang dia mendapatkan wahyu dari Allah, selain untuk diamalkan, dipraktekkan oleh diri dan keluarganya, dan dia punya kewajiban untuk menyampaikannya, mendakwahkannya kepada umatnya. Nabiullah Idris alaihissalam ini adalah bagian dari nabi dan juga rasul. Tadi jumlah nabi itu 124.000 orang, kalau jumlah rasul itu ada 313. Dan 313 ini kemudian diperas lagi menjadi 25 orang, yang kemudian itu dinamakan dengan ataupun rasul yang wajib diketahui. Ketika kita mengimani rukun Islam yang keempat, yaitu mengimani utusan-utusan Allah, maka bagian dari bukti keimanan kita bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul, salah satunya kita wajib menghafal dan wajib tahu nama-nama dari 25 nabi dan rasul itu, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum hafal, maka mohon maaf, itu dipertanyakan keimanannya terhadap pengetahuannya terhadap iman kepada para nabi dan rasul. Ikhwafillah Allah rahimakumullah. Nabi Idris ini terulang 2 kali namanya di dalam Al-Quran. Pertama di surat Maryam ya, ayat 56 dan ayat 57 ya, yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya
wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Wadhkur, dan ceritakanlah. Ini adalah fi'lun amr, dan ceritakanlah Muhammad. Ini perintah Allah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Cerita apa? Cerita di mana? Fil kitab, di dalam Al-Quran. Tentang apa? Idris, tentang kisah Nabi Allah Idris alaihissalam. Innahu kana siddiqan, sesungguhnya Nabi Idris itu adalah nabi, dia sungguh seorang yang membenarkan, ataupun sesungguhnya dia adalah seseorang yang mencintai kebenaran, nabi dan juga seorang rasul. Wa rafa'nahu, dan kami angkat dia, kata Allah, makanan aliyya, ke tempat, ke martabat yang tinggi. Itu yang pertama di surat Maryam ayat 56 dan 57. Yang kedua di surat Al-Anbiya ayat 85 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa Zalkifl kullum minas sabirin. Dan Ismail serta Idris, Nabi Ismail, Nabi Idris, dan Zalkifl, dan juga Nabi Zulkifli, ya. Kullum minas sabirin, semuanya itu, kata Allah, termasuk orang-orang yang sabar. Jadi Nabi Idris diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran di namanya dua kali disebut, di surat Maryam 56-57, dan juga di surat Al-Anbiya 21 ayat 85. Nah, Nabiullah Idris alaihissalam ini dalam tarikh, dalam sejarah, dalam Qasasul Anbiya tidak dijelaskan apa umatnya. Ada yang mengatakan beliau itu diutus sebelum Nabiullah Nuh alaihissalam, ya. Ada juga yang mengatakan beliau diutus setelah Nabiullah Nuh alaihissalam untuk Bani Israel, ya. Wallahu alam. Nah, yang menariknya, ya, tadi di surat Maryam ayat 56 dan 57 itu Rasulullah diperintahkan untuk menceritakan kisah Nabiullah Idris. Berarti ini juga merupakan hal yang harus kita miliki. Artinya kita harus tahu kisah Nabi Idris alaihis salam, gitu, yang beliau adalah pecinta kebenaran, yang selalu membenarkan apa yang datangkan dari Allah kepadanya, dan juga seorang nabi, dan beliau diangkat, ya, ke martabat yang paling tinggi, ya. Kata Hasan Al-Basri, ya, makna atau tafsir warafa'nahu makanan aliyya, dan kami mengangkatnya ke martabat yang paling tinggi, itu adalah maksudnya adalah ke surga, ya. Tapi ada pendapat lain, yaitu Nabiullah Idris itu diangkat oleh Allah, ya. Sebagaimana kita maklum di hadis tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan beliau, ya. Kita tahu bahwa dalam peristiwa Mi'raj itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, junjungan kita itu, di langit yang pertama bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabiullah Isa alaihissalam, yang insya Allah kita yakin sesuai dengan keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Nabiullah Isa itu diangkat dan belum wafat, dan nanti akan diturunkan ke dunia, ya, untuk membunuh Dajjal dan menjadi tanda akan berakhirnya
alam semesta ini yang kemudian tidak lama kemudian akan hancur, yang dinamai dengan kiamat kubro, kiamat yang besar. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihissalam. Di langit yang kelima dengan Nabi Allah Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh bertemu Nabi Allah Ibrahim sang Khalilullah alaihissalam. Nah, mengapa kemudian Nabi Allah Idris itu ada di langit yang keempat? Ya, dikisahkan bahwa beliau ingin tahu, meminta izin kepada Allah untuk tahu bagaimana kondisi surga dan neraka, bagaimana nikmat-nikmat di surga dan bagaimana dahsyatnya neraka. Maka Allah mengizinkannya, kemudian dibawa oleh malaikat, dan beliau sampai di langit itu dan melihat bagaimana surga dengan seluruh kenikmatannya, dan betapa beliau itu sangat takut ketika melihat dahsyatnya neraka. Nauzubillah min zalik. Makanya kemudian ketika sampai di langit yang keempat, karena sudah melihat nikmatnya surga, beliau tidak ingin kembali ke dunia, dan Allah wafatkan di sana, ya, dan menempati tempat yang sangat istimewa dan sangat luar biasa. Selain itu pun beliau juga dikisahkan bahwa Nabi Allah Idris alaihissalam itu, ya, kata Ibnu Ishaq itu, beliaulah orang yang pertama kali menulis dengan pena. Ya, kita tahu di surat Al-Alaq itu kita diajarkan, ya kan, oleh Allah, ya, lewat perantaraan pena, ya, itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kan disampaikan tentang itu, dan beliaulah nabi yang pertama kali itu menulis dengan pena. Selain itu pun Allah memberikan banyak keistimewaan kepada beliau, termasuk keilmuan tentang astronomi, ya, tentang bagaimana mengetahui pergantian waktu, pergantian hari, pergantian tahun lewat ilmu astronomi yang dimiliki oleh beliau. Dan juga beliau adalah orang yang diberikan ilmu untuk menjahit. Setiap kali beliau itu memasukkan benang ke jarum, maka kalimat yang beliau ucap adalah kalimat Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya, ikhwafillah, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Nah, kisah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya dari kisah Nabiullah Idris alaihissalam ini adalah, yang pertama, beliau adalah seorang nabi dan rasul yang diberikan oleh Allah keistimewaan yang sangat luar biasa, diberikan ilmu yang sangat luar biasa, ilmu astronomi, ilmu menjahit, ya, ilmu menulis dan segala macamnya, dan ilmu-ilmu yang beliau pertama kali miliki itu sekarang dimiliki oleh banyak manusia, menjadi profesi, menjadi keahlian yang luar biasa, ya, seperti itu. Ketika kita di awal bulan, ya, mengetahui awal bulan Komariah, apalagi untuk menandai awal bulan Ramadan, kan, atau awal bulan Syawal. Awal bulan Ramadan menentukan awal kita pertama, hari pertama kali kita melaksanakan saum Ramadan, atau kemudian awal bulan Syawal yang merupakan kita menandai harus berbuka, wajib berbuka. Maka itu dibutuhkan seorang yang ahli astronomi, ahli falak, yang kemudian bisa menghitung bagaimana perjalanan bulan, ya, sehingga menentukan awal bulan, sehingga kita tahu kapan kita mulai saum yang wajib,
maupun kapan kita wajib untuk berbuka sebagai tanda berakhirnya kewajiban untuk melaksanakan saum Ramadan. Itu dibutuhkan ilmu, ya, dibutuhkan orang yang ahli, ya, ahli falak gitu kan, untuk menghitung itu. Ataupun juga sekarang bisa menggunakan pakaian yang baik, yang bisa menutup aurat. Itu hikmahnya, jasanya karena ilmu yang diberikan Allah, wasilahnya lewat Nabiullah Idris alaihissalam, ya, ahli menjahit, bikin blazer, bikin apapun gitu, bikin jas. Itu adalah ilmu yang sangat luar biasa, bahkan menjadi profesi yang sangat luar biasa. Bahkan banyak desainer yang dia menjadi orang yang hebat, orang yang kaya, wasilahnya karena ilmu yang Allah berikan, perantaranya lewat Nabiullah Idris alaihissalam. Dan kemudian ilmu menulis, ya, menulis hal-hal yang baik, menulis sekalipun kalau Al-Quran ada percetakannya kan gitu, tapi kan juga banyak orang-orang yang punya profesi untuk menulis, ya, menuangkan pikirannya, menuangkan gagasannya lewat tulisan-tulisan. Itu adalah hikmah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nah, ini kisah Nabiullah Idris alaihissalam yang ternyata sangat luar biasa. Hikmah paling sederhananya adalah ketika mungkin kita mencontoh Rasulullah SAW, beliau lah ketika bajunya sobek, ketika kainnya sobek, maka beliau menjahitnya sendiri. Dan kalau memakai ilmunya Nabiullah Idris, ketika memasukkan benang itu ke jarum untuk kita memperbaiki pakaian kita sendiri tanpa harus merepotkan pasangan kita, istri kita, maka selain bismillah, beliau selalu berzikir ini dengan kalimat subhanallah, maha suci Allah. Kalau Nabi Yunus alaihissalam juga bertasbih ketika beliau diuji, kan kalimatnya juga kalimat yang sama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Ada kalimat tasbih di dalamnya, artinya kalimat untuk mensucikan Allah. Allah lah yang maha suci, berlepas atau lepas dari segala macam kekurangan, penuh dengan kesempurnaan. Dan kita lah insan, manusia yang kotor, yang lemah, yang doib, yang seyogianya tidak pantas kita menyombongkan diri kita, ya, karena pangkat dan jabatan, karena ilmu, karena kedudukan, karena kepandaian dan kepintaran. Maka mengapa Allah mengajarkan selepas sholat wajib kita lewat risalah Rasulullah, kita sunnah untuk mengucapkan kalimat subhanallah, maha suci Allah. Itu adalah bentuk pengakuan bahwa Allah lah yang maha suci, Allah lah yang maha sempurna dan bebas dari segala macam kekurangan. Dan yang memiliki kekurangan hanyalah kita sebagai insan manusia. Inilah kisah Nabiullah Idris alaihissalam, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran betapa luar biasanya Nabi dan Rasul, dan memang kisah-kisahnya patut kita pelajari, kita simak dan kita amalkan. Selain itu pun marilah menjadi pecinta kebenaran, ya, seperti Nabiullah Idris alaihissalam mencintai kebenaran, mencintai orang-orang yang menyebarkan kebenaran, mencintai orang-orang yang mendukung kebenaran, ya, minimal dengan doa, dengan materi dan segala macamnya, ya, insya Allah akan menghadirkan kebaikan untuk kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.